Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, jemaat GSK dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun ada PSBB di antara kita, tetapi biarlah persatuan selalu terjalin dengan erat. Walaupun kita harus di lockdown, nggak masalah. Yang penting jangan lockdown hatimu untuk Tuhan Yesus. Karena ternyata saudara, apa yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua punya maksud dan rencana tersendiri. Dan selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan ingin kita mengintrospeksi hidup kita untuk lebih menjadi manusia yang lebih baik. Ternyata saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar dan hanya sementara. Usia manusia dikatakan 70-80 tahun saja. Kalaupun lebih daripada itu, sisanya adalah penderitaan. Tetapi kita tetap bersyukur. Ternyata kematian itu adalah sebuah misteri. Tidak heran saudaraku, anak di usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan masih dalam kandungan pun, kalau Tuhan kehendaki, dia harus pulang, dia harus pergi ke surga, dia harus kembali, dipanggil pulang, dia akan kembali. Begitulah hidup manusia. Makanya pada hari ini kita mau belajar, mau melihat sejauh manakah hidup kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan apa arti hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu jangan biarkan hidupmu sia-sia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, tetapi saya hanya akan membacakan 4 ayat, yaitu ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan ke-8. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Ya. Dia menulis kitab Pengkhotbah ini di masa-masa tuanya. Ketika dia merenungkan arti kehidupannya dan kehidupan manusia di bawah matahari ini. Tema besar dari kitab Pengkhotbah ini adalah segala sesuatu adalah sia-sia. Wow, kedengaran pesimis ya kitab Pengkhotbah ini, tapi kita mau belajar. Realita yang terjadi, Pengkhotbah mengamati
kehidupan manusia dan apa yang dialami dituangkan melalui kitab pengkhotbah ini. Sangat memberkati saudara. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu, apakah segala sesuatu di alam semesta ini yang dimaksud oleh kitab pengkhotbah? Ternyata tidak. Segala sesuatu maksudnya bukanlah segala hal yang ada di alam semesta ini, tetapi segala sesuatu itu maksudnya segala jerih payah yang dilakukan manusia di bawah matahari. Di bawah matahari disebutkan kurang lebih 30 kali di dalam kitab pengkhotbah ini. Maksudnya adalah di bawah matahari di bumi ini. Nah, itu berarti saudaraku bahwa Salomo begitu detail memperhatikan kehidupan manusia. Begitu serius, ya. Pengkhotbah yang artinya dalam bahasa Ibrani adalah kohelet, dalam berbahasa Inggris adalah teachers, adalah seorang pengajar atau guru yang mengumpulkan beberapa murid atau orang untuk diberikan pengajaran tentang hikmat-hikmat hidup ini. Untuk itu saudaraku, kita mau belajar. Ternyata bahwa yang dimaksud oleh pengkhotbah di dalam kata kesia-siaan belaka itu adalah segala sesuatu yang sifatnya sementara di bumi ini. Ya, manusia zaman sekarang itu lebih mementingkan hal-hal yang sementara, yang fana, ya, mengejar segala sesuatu itu yang tidak kekal. Inilah yang ditegur oleh kitab pengkhotbah, bahwa ketika kita melakukan hal itu di dalam hidup kita, berarti hidup kita hanya menghabiskan waktu dengan percuma alias sia-sia. Sia-sia di dalam bahasa Ibrani itu hebel, yang artinya sesuatu hal yang sangat-sangat rentan hilang, ya, seperti angin, seperti asap, seperti uap. Ketika ditangkap, ketika dijaring, tidak akan bisa ditangkap. Nihil, segala sesuatu yang hanya terlihat sementara, kemudian tidak lama kemudian hilang. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang dimaksud dengan kesia-siaan. Kita tidak mau kehidupan kita digambarkan seperti angin. Seperti kehidupan kita menjaring angin. Angin itu tidak bisa dijaring dengan apapun alatnya, tidak akan pernah bisa. Nah, kita tidak mau kehidupan kita seperti angin itu yang hanya sebentar kemudian hilang. Dan memang kehidupan kita memang hanya sebentar di dunia ini, hanya numpang minum kata istilahnya. Tetapi kita walaupun hanya sebentar, tapi pengkhotbah ingin kehidupan kita itu walaupun hanya sebentar dan penuh dengan penderitaan, tetapi hidup yang penuh bermakna dan berarti. Itu yang lebih penting. Nah, pengkhotbah tidak mau kehidupan kita ini sudah menghabiskan waktu begitu lama, menghabiskan waktu, kemudian sia-sia saja, seperti angin yang hilang entah kemana. Untuk itu saudaraku, ada beberapa hal, ada dua rahasia yang kita mau belajar dari perkataan Salomo di dalam kitab pengkhotbah, bagaimana supaya hidup kita ini tidak sia-sia, ya, supaya hidup yang kita jalani ini tidak menjadi sia-sia belaka. Yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Kata takut bukan berarti sesuatu Tuhan itu sesuatu yang menyeramkan, tidak. Tetapi takut di sini berarti ada ketaatan, kepatuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, ya, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Dia. Sungguh-sungguh berlindung kepada Dia, sungguh-sungguh memiliki keyakinan dan iman yang kuat di dalam Tuhan, bukan setengah-setengah. Ya, pengkhotbah mengatakan bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita bangga dengan apa yang kita miliki, nggak masalah. Tetapi kadang manusia lebih cenderung kepada hal-hal yang fana saja. Ada beberapa hal yang dikejar oleh manusia di bawah matahari ini. Ya, yaitu adalah kekayaan, kesenangan, hobi, ya. Dia lebih mementingkan kecantikan, ketampanan, kemolekan, kemasyhuran, popularitas dan sebagainya. Sehingga manusia sibuk mencari itu dengan berjerih lelah di bawah matahari ini.
Sebenarnya hal itu tidak masalah. Bahkan Alkitab katakan bahwa bekerjalah, harus bekerja, harus berjeri lelah seperti semut yang begitu tekun dan rajin mencari berkat, mencari sesuatu untuk kehidupannya. Tetapi yang salah itu adalah ketika manusia hanya fokusnya ke sana. Hanya fokusnya mengejar kekayaan itu, hanya sibuk dengan pekerjaannya, lalu kemudian berpikir ketika aku bekerja, aku akan mengumpulkan uang, kekayaan untuk aku dan anak-anakku sehingga hidup aku akan nyaman ke depannya. Sebenarnya saudara, bekerja menghasilkan uang itu nggak masalah, itu bukan dosa. Anda kaya itu nggak masalah, itu bukan dosa. Kita memiliki sesuatu kemewahan, kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, itu bukan dosa. Tetapi yang menjadi dosa ketika Tuhan sudah menjadi di nomor yang paling terbelakang, ketika Tuhan bukan lagi fokus dalam hidup kita. Itu yang menjadikan hidup saya dan saudara menjadi sia-sia. Jadi saudaraku, hal yang pertama yang harus kita lakukan bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, yaitu adalah pertama, takutlah akan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kunci yang pertama adalah takut akan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bertobat, kita manusia yang lemah, kita manusia yang sering melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Walaupun berkali-kali kita jatuh, tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak kita bangkit, mencoba menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah yang perlu kita belajar, bagaimana supaya hidup kita di dalam dunia ini atau di bawah matahari ini tidak menjadi sia-sia, yaitu adalah lakukanlah firman Tuhan itu. Lakukanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, tidak hanya kita baca, kita renungkan, tetapi kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Sehingga firman itu berbuah, menghasilkan buah dalam hidup kita. Itu adalah firman yang sesungguhnya, yaitu melalui tingkah laku perbuatan kita. Lakukanlah firman Tuhan itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, mari kita mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, mari kita mengampuni. Dimulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk membantu sesama, untuk mengasihi sesama, mari kita lakukan itu. Jangan hanya jadi nyanyian dalam hidup kita, hanya jadi slogan. Firman Tuhan ingin kita berserah penuh kepadanya, yuk kita lakukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai pandemi ini membuat hati kita menjadi mati. Rasa kepedulian, rasa empati, rasa kasih itu menjadi menghilang, menjadi pudar karena pandemi ini. Saudaraku, sebenarnya pandemi ini mengingatkan kita untuk kita melihat ke atas kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengatur hidup kita? Tuhan yang punya kendali atas kehidupan manusia. Ingat bahwa di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini, segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Tuhan menetapkan masa demi masa. Tuhan menetapkan waktu demi waktu. Bukan hanya tahun, bukan hanya bulan, bahkan menit, detik. Di dalam hidup kita ini Tuhan yang punya kuasa. Makanya jangan sombong. Di atas langit ini masih ada Tuhan. Mungkin hari ini kita nyaman, jangan hilap. Jangan sombong, jangan takabur. Karena hari esok kita tidak tahu. Untuk itu Tuhan katakan bahwa carilah Dia selama Ia dekat, berserulah kepadanya selama Ia bisa ditemui. Bukankah itu suatu perkataan yang sangat jelas? Bahwa selama kita hidup ini, pergunakan waktu kita untuk lebih mencari Dia. Untuk lebih sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, jangan kita hanya menjalani hidup berdasarkan kronologis. Tetapi di dalam setiap menit, detik dalam hidup kita ini, kita harus menjalaninya dengan
takut akan Tuhan. Tidak hanya sekedar menjalani hidup secara sesuai dengan jadwal kita, tetapi kita juga harus menemukan yang namanya kairos, yaitu Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, selain ada dinamika kehidupan, ternyata ada juga dinamika iman. Yakni jika kita menyadari bahwa kita bisa bernafas saja, itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita bisa makan, itu suatu berkat yang sungguh harus kita syukuri. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, itu juga suatu anugerah yang sangat luar biasa. Bukan hanya bersyukur ketika kita memiliki hal-hal yang besar, tetapi bersyukurlah ketika kita juga bisa memiliki hal-hal yang mungkin kecil menurut pandangan manusia. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bekerja itu bukan dosa. Berjerih lelah itu bukan dosa. Saudara cantik, saudara ganteng, saudara kaya itu juga bukan dosa. Saudara terkenal itu juga bukan dosa. Tetapi yang menjadi dosa apabila kita fokus ke sana dan kita melupakan siapa pemilik dari semua itu. Jadi ingat saudaraku, kita pengkhotbah ini ingin menasihati kita semua bahwa jangan sampai hidup kita di dunia ini menjadi sia-sia. Untuk itu ada dua hal tadi yang kita pelajari, yaitu yang pertama, takutlah akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah lakukanlah firman Tuhan itu dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Ketika kita lakukan, percayalah bahwa hidup yang kita jalani ini bukan sesuatu hal yang sia-sia, walaupun singkat adanya dan penuh dengan air mata. Tetapi yakin dan percaya bahwa hidup kita ini adalah indah dan berarti. Hidup ini adalah anugerah. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan saat ini, mari kita sungguh-sungguh introspeksi hidup kita. Apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saat ini belum terlambat. Masih ada jalan untuk kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dimanapun saudara berada saat ini, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua, supaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita menjadi jemaat Tuhan yang terus diberikan sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan rohani dalam hidup kami. Kami menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang terus memiliki sukacita dalam mengikut Tuhan. Walaupun kami harus menjalani masa-masa yang sulit saat ini, tapi kami percaya masa yang sulit pun Tuhan bekerja. Itu semua atas kendali Tuhan. Ada maksud Tuhan tersendiri dalam kehidupan kami manusia. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus semangat mengikut Engkau di dalam masa-masa pandemi ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan di GSK Bogor maupun dimanapun kami berada saat ini. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh terlepas dari segala macam virus-virus yang berbahaya, dan kehidupan kami kembali berjalan sebagaimana mestinya. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati Tuhan seluruh gereja-gereja di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.